Ketemu kembali dengan berita Timnas. Kami sajikan berita-berita seputar kemajuan sepak bola Indonesia dengan topik menarik tentunya. Sandy Walsh gagal bawa KV Mechelen berjaya, tim menelan kekalahan 2-0 dari STVV dalam lanjutan Pro League Belgia. Sandy Walsh tidak mampu membawa KV Mechelen melanjutkan performa unggul, tim menelan kekalahan 2-0 dari STVV dalam lanjutan Pro League Belgia. Sandy Walsh, yang kembali dipercayai sebagai starter oleh pelatih Besnik Hasi, gagal menorehkan hasil bagus seperti dalam dua pertandingan sebelumnya. Meskipun terlibat dalam beberapa momen serangan, Walsh tak mampu membawa timnya mencetak gol saat Mechelen menelan kekalahan di kandang sendiri di Stadion Avas. Duel berlangsung di bawah kondisi cuaca salju setelah 20 menit pertandingan berjalan. Meskipun Mechelen memberikan respons usai kebobolan gol di menit kelima oleh Aboubakary Koita, Walsh yang terlibat dalam serangan pada menit ke-31 tak berhasil membobol pertahanan lawan. Namun, STVV berhasil menggandakan keunggulan mereka 3 menit sebelum jeda melalui gol Ryotaro Ito. Skor 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan, menandai kegagalan Mechelen meraih hasil memuaskan di laga tersebut. Patinama mengakhiri musim Eliteserien Norwegia 2023 dengan kekalahan pahit bersama Viking FK. Patinama mengakhiri musim Eliteserien Norwegia dengan kekalahan menyesakan setelah Viking FK dibantai Rosenborg 5-1 di hadapan pendukungnya di Stadion SR-Bank Arena. Pertandingan itu, yang berlangsung pada Senin 4 Desember dini hari WIB, menandai penutupan musim yang sulit bagi Viking. Meskipun Viking berada di peringkat 4 klasemen akhir dengan 58 poin, selisih 3 angka dari Tromsø yang berhasil merebut tiket ke Conference League, kekalahan telak ini menjadi pukulan berat bagi tim. Patinama sendiri tidak tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, baru dimasukkan di babak kedua. Keputusan ini memberi sinyal bahwa Patinama mungkin akan hengkang, seiring upaya Viking memberikan kesempatan kepada Jord Urbancic untuk mengisi peran yang mungkin akan ditinggalkan oleh Patinama pada musim depan. Rosenborg mendominasi pertandingan dengan brace dari Isak Thorvaldsson pada menit ke-26 dan 59, serta gol dari Adrian Pereira di menit 46, membawa mereka unggul 3-0. Meskipun Zlatko Tripic berhasil memperkecil ketertinggalan Viking lewat penalti di menit ke-71, 2 gol dari Rasmus Wiedesheim dan Sver Renkan di injury time menutup kekalahan telak bagi Viking FK. Sadil mengalami kembali waktu bermain terbatas pada pekan terakhir. Sadil tampaknya kembali mengalami waktu bermain yang terbatas dalam 2 pertandingan terakhirnya. Pada pertandingan Malaysia Super League, dia bermain selama 76 menit saat Sabah berhasil mengalahkan tuan rumah Perak FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Perak pada Minggu 3 Desember malam waktu Indonesia Barat. Hal serupa juga terjadi saat pertandingan melawan klub Singapura Hougang United di Stadion Jalan Besar pada Kamis 30 November malam WIB, dalam matchday kelima grup H Piala AFC 2023-24. Sadil hanya bermain selama 79 menit dalam pertandingan tersebut. Kedua kejadian ini menunjukkan bahwa Sadil, penyerang sayap berusia 24 tahun tersebut, belum kembali mendapatkan waktu bermain penuh dalam 2 pertandingan terakhirnya. Jordi amat alami pengalaman kontras di pertandingan terakhirnya. Dalam gelaran Malaysia Super League, MSL, Amat berhasil membantu JDT meraih kemenangan 2-0 atas Sri Pahang FC di Stadion Darul Makmur pada Minggu 3 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kontribusi pemain naturalisasi ini turut membawa timnya meraih hasil positif. Namun, di Liga Champions Asia, LCA, Amat dan JDT mengalami pertandingan yang sulit. Mereka dihadapkan pada tantangan berat melawan klub Jepang, Kawasaki Frontale, yang berujung dengan kekalahan telak 5-0 pada Selasa 28 November sore WIB di Stadion Kawasaki Todoroki. Hasil ini menempatkan JDT dalam situasi yang semakin menipisnya peluang untuk melangkah ke fase knockout turnamen tersebut. Shane Patinama tetap setia dengan impian berkarier di Eropa meski didekati klub Asia. Shane Patinama, pemain timnas Indonesia, menegaskan komitmennya untuk tetap meniti karir di Eropa meskipun mendapat tawaran menarik dari klub-klub Asia. Kontraknya dengan Viking FK akan segera berakhir, namun Patinama menegaskan keinginannya untuk tetap meraih kesuksesan di panggung sepak bola Eropa.
Meski ada minat dari klub-klub Asia, saya masih sangat tertarik untuk terus berkembang di panggung sepak bola Eropa, ujarnya dalam pernyataannya kepada media pada Sabtu, 4 November 2023. Patti Nama, yang bergabung dengan Viking FK dari Telstar Belanda pada musim panas 2021, menegaskan bahwa masa depannya masih terbuka dan dia ingin mengambil langkah yang tepat untuk perkembangan karir profesionalnya. Saya masih membuka opsi untuk masa depan saya. Tentu saja, saya ingin melihat apa yang ditawarkan oleh klub-klub lain, namun saat ini fokus saya adalah untuk mengevaluasi opsi terbaik di Eropa, tambahnya. Selama bermain bersama Viking FK, Patti Nama telah menorehkan kontribusi yang signifikan dengan 86 penampilan, mencatatkan 3 gol dan 12 assist. Sementara itu, Patti Nama berpeluang memberikan kontribusi terakhir bagi Viking FK di sisa musim ini, membantu tim mendapatkan tiket untuk kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim depan. Viking FK saat ini berada di peringkat 4 klasemen Liga Norwegia 2023 dan tengah membidik finish di 3 besar. Pratama Arhan tinggalkan Tokyo Verdy meski berhasil promosi ke J1 League. Pratama Arhan, bek timnas Indonesia, secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan Tokyo Verdy meskipun klub tersebut berhasil promosi ke J1 League untuk musim 2024 setelah hasil imbang 1-1 melawan Shimizu S-Pulse di babak playoff. Konfirmasi tentang kepergian Arhan dari Tokyo Verdy datang dari agennya, Dusan Bogdanovic. Bogdanovic mengungkapkan bahwa keputusan pemain berusia 21 tahun itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sebelum promosi Tokyo Verdy ke Liga 1, Arhan sebenarnya telah mempertimbangkan hal ini sejak 2 atau 3 bulan lalu. Menurut Bogdanovic, keputusan ini telah dipikirkan secara matang sebelumnya, terutama karena Arhan telah menerima banyak tawaran. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan untuk meninggalkan klub sudah ada sebelum Tokyo Verdy mencapai kesuksesan promosi. Sejak September 2023, kabar mengenai minat Suwon FC terhadap Pratama Arhan telah menjadi perbincangan. Media terkemuka Korea Selatan, Chosun, pada hari Selasa, 26 September 2023, melaporkan bahwa Arhan adalah incaran potensial klub tersebut. Kabar ini muncul seiring dekatnya berakhirnya kontrak Arhan dengan Tokyo Verdy pada 31 Januari 2024. Suwon FC, sebagai klub dari kasta tertinggi Liga Korea Selatan, kabarnya tertarik dengan pemain muda berusia 21 tahun ini. Seperti dikutip dari Bolasport.com, Timnas Indonesia direncanakan menggelar 2 pertandingan uji coba dalam pemusatan latihan, TC, di Turki sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023 di Qatar. Menurut Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, rencananya adalah 2 pertemuan melawan Libya. Kami sudah memiliki lawan uji coba, melawan Libya, ungkap Sumarji. Akan ada 2 pertandingan. Sebelumnya, terdapat pembicaraan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Iran selama TC di Turki. Namun, ketika ditanya tentang alasan perubahan rencana itu, Sumarji hanya menggelengkan kepalanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.